Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil muhtawami para ulama Bapak pengasuh pondok pesantren Al-Mu'minun yang asli beliau Bapak Kiai Al Asmani yang saya hormati segenap Bapak atau Ibu guru yang dewan-dewan pengajian yang saya hormati ketua pondok serta jajaran kepengurusannya dan tak lupa teman-teman yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang insya Allah mubarak ini. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan dan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya yang Allah amin. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan dengan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa Al-Quran, acara yang ketiga tahlil, acara yang keempat menyanyikan lagu-lagu, acara yang kelima sambutan, acara yang keenam takbir, acara yang ketujuh penutup. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Ala dunia wa ala dunia sholihah al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yakni membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Mbak Samha. Waktu sebentar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatan pemati menang. Beliau Bapak dari Ibu waktu dan tempat terlihat korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين يؤمنون
العادل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل الذكر فلك أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نحيا وعلينا نموت ونبات إن شاء الله تعالى ونحن آمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الفاتحة Thank you.
Pada yang dijatuhkan ada juga menjadikan lagu-lagu. Meski pertama lagu Indonesia Raya, meski kedua lagu satu, lagu ketiga dari Wawan. Mohon kepada hadirin berdiri.
Karena begini. Indonesia miladi anta unwanul faqamah kullu mayyadika yawman qami hayyan qahimama kullu mayyadika yawman qami hayyan qahimama Sehati wanita tanahku, cintaku nilai imanku, jangan harap nasibku, dan kita usahaku, usaha hati wanita tanahku. cintamu dalam imanku Jangan harap nasibku, dan kita usahaku. Indonesia negeriku, antara jiwaku, siapa datang mengancammu, kami binasa di bawah negerimu. Siapa datang mengancammu, kami binasa di bawah negerimu. Jadi dimohon kita kembali ke tempat. Pertama sambutan dari pengaku. Yang pertama beliau Bapak Musta, yang terlibat dari Hadordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulama Tuhan beliau Bapak Yaitu Dr. yang kita muliakan dan kita hormati para dewan guru dan Bapak Guru, Bapak Nina, yang kita hormati para santri-santri, santriwan dan santriwati yang saya cintai. Sebelum saya berkata-kata, mari sama-sama kita ucapkan syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Semoga dengan memperbanyak alhamdulillah itu adalah ikrar syukur kita dari Allah, sehingga Allah menambah nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak bosan-bosan selalu kita berikan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi tuntunan kita, Nabi yang menjadi panutan kita sebagai umat Islam, Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarganya untuk mendapatkan syafaat utama dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Para santri-santri yang saya hormati dan saya cintai, perlu kita ketahui bahwa dari santri ini kita itu harus tahu santri itu apa. Santri itu bukan bahasa Arab ya, bukan bahasa Arab ya, bukan bahasa Arab. Kamu santri kamus Arab ya, mungkin santri itu penggalan dari kata hasan dan tri. Hasan itu kebaikan, tri itu tiga. Jadi santri itu harus memiliki tiga kebaikan. Kalau kamu ingin maju santara santri menjadi dirubah, ya rubah nanti masdarnya santri simai sudah ada. Begini ada wajahnya kalau rubah. Kalau sulasi simai, kalau jamin dari sumi, jadi simai. Kalau ada yang utuh cara saya dulu bukan koma yang nyaman atau kauman, soma yang simus nyaman, wako yang koyatan, itu simai. Kalau jamin dari sumi, itu rumusnya kalau masdarnya somasi. Fikir yang hurufnya tiga itu pasti simai, tapi kalau rubani itu tidak simai, tapi ada wajahnya. Dakro saya itu, dakro datang. Berbayu dan ibu, berbayu ada wajahnya. Dan santri ini aneh. Santara santri itu santri tiga dasar yang perlu diketahui. Biasanya para kiai itu menyebutnya yang pertama iman. Iman itu dasar. Dasar itu bahasa Arabnya aslun. Dasar. Aslun itu bermakna dasar atau akar atau fondasi. Sesuatu yang dipakai untuk tumpuan sebuah bangunan. Sesuatu yang dipakai untuk menumpu sebuah pohon yang besar. Itu akar. Kalau kita tidak mempunyai iman, itu artinya tidak mempunyai akar, tidak mempunyai fondasi yang kuat. Bangunan, apalagi yang tingkat 3 seperti pondok kita yang tercinta ini, kok tidak ada fondasinya, tidak ada cakar ayamnya, itu belum tidak lama terus ayam kita posisinya kotor. Jadi umat Islam itu fondasinya. Santri itu fondasinya pertama iman.
Oke, kita lanjutkan ya. Masih semangat? Oh ya, yang santriwan ini mana? Beli hijab mana hijab? Wah, berkotak hijab. Kita lanjutkan ya. Kebaikan yang kedua, Islam. Islam ya. Aslama yuslimu Islam. Islaman. Aslama artinya memasrahkan. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Kita memasrahkan diri kita untuk mengabdi, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu Islam. Jadi pengertiannya hampir sama dengan takwa. Takwa. Karena Islam mengajarkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya singkat saja yang ketiga, ihsan. Ihsan itu kita melakukan sesuatu ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita melakukan sesuatu seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah Allah mengawasi diri kita. Allah mengawasi pikiran kita. Allah mengawasi detak jantung kita. Allah mengawasi tujuan dan harapan kita. Kalau memang kita tidak mampu melakukan itu, maka sesungguhnya Allah benar-benar telah mengawasi kita. Tiga-tiganya itu harus dimiliki oleh seorang. Satu, Allah jam, jam. Pak, coba. Satu, iman. Dua, Islam. Tiga, ihsan. Semoga kita semua sebagai santri bisa menjalankan ketiga-tiganya dengan baik dan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, kita beri laporan. Waktu depan kami persilakan. Yang saya hormati pengurus pondok pesantren Darul Hidayah sendiri, beliau Bapak saya Dr. Dr. Asman. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Dewan Guru Pengajar Pondok Pesantren, dan tak lupa teman-teman yang semoga selalu digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita berikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan walafiat tanpa lemas tanpa apapun. Kedua kalinya salam salam mari kita haturkan kepada junjungan pilihan yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya disini mewakili ketua pondok. Saya ingin mengucapkan kepada seluruh santri terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam mengikuti acara talkshow pada malam hari ini. Semoga dengan adanya acara pada malam hari ini, pondok pesantren kita semakin tambah maju, tambah barokah, serta semakin bertambah santrinya. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini juga ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyediaan tempat dan konsumsinya ala kadarnya. Karena yang penting itu kita semua berkumpul di sini dan melalui ilmu dalam acara seminar talkshow dalam peringatan Hari Santri Nasional. Kita sebagai santri harus juga selalu bersemangat dalam mencari ilmu, menambah ilmu pada diri kita. Karena dengan itu kita akan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih. Ada yang sudah dinanti, yaitu talkshow dari Santri Nasional 2025 dengan judul Santri Siap Menghadapi Era Digital yang dilakukan oleh beliau Kiai Haji Dr. Jenderal Mahmud Asnawi dengan moderator Bapak Ian. Waktu di depan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjadi moderator pada kesempatan hari ini adalah acara talkshow Hari Santri Nasional 2025 dengan tema Santri Siap Menghadapi Era Digital. Dalam jauh menurut saya dulu Maimun mengatakan bahwa kalau akhir tidak guna arifan di zaman ini. Jadi orang yang pintar itu harus mengetahui zamannya. Zaman sekarang adalah zaman yang sudah memasuki zaman modern. Kita harus relevan, kita harus bisa menerima semua pergerakan zaman. Nah, mari kita mendengarkan dari narasumber kita, Bapak Kiai Dr. Jenderal Mahmud yang sudah kompeten dalam santri, kemudian beliau juga siap menerangkan kita di mana tantangan santri di era sekarang atau era kita. Waktu dan tempat saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala atabahan ashabal fadail asatidatul kurama pakai besar pakai itu masyian dari antolabah wa talibat alhamdulillah di hadal ma'akan mubarak. Adik-adik yang berbahagia, kita di sini semata-mata tabarukan kali Mbah Hasyim Asy'ari, mengenang Mbah Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama kita yang tempo dulu berjuang mengeluarkan resolusi jihad, menggerakkan para santri, para kiai umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi jihad kita malam ini adalah jihad ilmu, tidak sebanding dengan jihadnya Mbah Hasyim
Arifah Wahab, Basri itu juga semasa kalau disarang tidak sih mudah juga sama saya lagi kalau berhaji gitu Mbah Mahmud salam atasnya barisan. Jadi jihad santri adalah jihad ilmu. Yang kedua, jihad santri adalah jihad dalam bahasa Al-Quran inzar, dalam bahasa familiar nasru. Tugas santri yang pertama kata Al-Quran liyatafaqahu, jihad ilmu. Ciri santri yang pertama apa Mas Dapa? Suka mengaji. Yang kedua waliyum biru qaumahum. Ini kata mufassir kebanggaan kita Al-Habib Muhammad Quraisyihab. Maksudnya media informasi. Maksudnya bagaimana ilmu yang dipelajari para santri itu bisa dipahami oleh masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ada seorang ahli pendidikan namanya Profesor Mastuhu, guru besar pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Profesor Mastuhu ini membagi dunia menjadi 3. Menjadi berapa? Menjadi berapa? 3. Yang pertama adalah kreator teknologi. Negara yang paling tinggi namanya kreator teknologi, negara yang mendesain, memproduksi dan menjual teknologi. Ada Cina, ada Jepang, ada Rusia, ada Amerika, negara-negara paling tinggi. Ada kata Profesor Mastuhu konsumen teknologi seperti negara Indonesia. Kemarin Rektor Undip baru dari IPMAPA menyampaikan bahwa pengguna internet terbesar dunia pertama Brazil. Yang pertama siapa? Yang kedua Indonesia. Jadi Indonesia itu negara dengan jumlah penduduk pengguna terbanyak internet nomor 2. Tapi naudzubillah, Indonesia juga negara kedua yang mengakses situs porno. Jadi negara Indonesia itu negara dengan jumlah penduduk mengakses situs porno nomor 2 sedunia. Naudzubillah, ini tidak sesuai dengan Indonesia sebagai negara terbesar Islam. Artinya moralitasnya, etiknya, akhlaknya masih jauh dari nilai-nilai Islam. Yang ketiga kata Profesor Mastuhu, negara yang masih terbelit dengan banyak hutang seperti negara-negara yang ada di Afrika. Nah, bagaimana santri? Saya ngaji sama Pak Kiai Haji Mukhibul Aman, ya, alumni Pondok Lirboyo. Ngaji di Facebook, ngaji di YouTube. Kata Gus Aman ini juga dunianya Mbah Mutamakin. Pada zaman Kanjeng Nabi itu dawuh, siapa yang membela saya, memuji-muji saya, membela saya pokoknya, terutama di tempat-tempat publik, zaman itu di pasar, maka pahalanya besar. Kata Gus Aman, pada zaman Nabi belum ada media sosial, belum ada HP. Jadi kalau sekarang kata beliau berbentuk HP, berbentuk media sosial, YouTube, Instagram, TikTok. Yang membela Nabi, membela ajaran Islam, maka pahalanya sangat besar. Tapi kalau media itu digunakan untuk membenci Nabi, membuli Nabi,
kemudian menghancurkan Islam, sama saja. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi santri. Santri harus siap menghadapi era digital. Siap atau tidak siap, santri harus siap menghadapi era digital. Santri harus mampu mewarnai era digital ini dengan kemampuannya, kemampuan yang luar biasa disesuaikan dengan tantangan era teknologi. Siap atau benar? Siap atau benar? Coba adik-adik melihat pesantren-pesantren besar. Saya contohkan tentu satu Pondok Lirboyo. Punya Facebook benar? Pasti. Punya YouTube benar? Punya semuanya. Dua, kalau di Hajen Pondok Maslakul Huda, pondoknya Mbak Yai Sahan. Punya Facebook benar? Punya. Punya YouTube benar? Yang ketiga, yang sering saya ikuti Pondok Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, yang saya cukup kenal dengan Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Rois Am PBNU. Gak ada YouTube bener, gak ada Facebook bener. Jadi pondok-pondok besar sama juga dengan pondok sarang juga begitu, itu juga tidak mau ketinggalan. Mereka juga aktif tidak hanya sebagai konsumen teknologi, tapi juga produsen konten-konten yang isinya dakwah Islam. Apakah ada beberapa kaidah Pak Jamal ada? Jadi saya tulis sebagai landasan bahasa orang kampus, landasan epistemologis. Yang pertama, tidak usah banyak-banyak ya, yang penting pertanyaan ya. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung tujuannya. Tentu tujuan pesantren aktif dalam era digital di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube adalah dalam rangka nasrul ilmi, menyebarluaskan ilmu, dalam rangka ud'u ila sabili rabbika, berdakwah menyebarkan ajarannya Gusti, ajarannya Kanjeng. Jadi konten-konten yang dibuat tidak boleh konten-konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, menyempurnakan kaidah al-umuru bimaqasidiha adalah kaidah al-wasail bihukmil maqasid. Sarana itu tergantung tujuannya. Saya mau tanya, kamu kalau pegang HP tujuannya mencari ilmu apa hiburan? Mencari ilmu apa hiburan? Kalau tujuannya hiburan, hukumnya bisa mubah, bisa makro, bisa haram. Mubah karena main game. Makro karena mungkin nonton hal-hal yang tidak haram tapi kurang baik. Bisa haram kalau nonton pornografi. Ayo, kamu seringnya gimana? Kalau niatnya tolabul ilmi, buka ngaji sama Gus Nadir kalau di sini, sama Bayai Anik Muhammadun. Kalau saya biasa ngaji sama Gus Dahab, Gus Kausar, Gus Koyum. Itu jadi wajib karena tujuannya tolabul ilmi, al-wasail bihukmil maqasid. Sarana yang namanya Facebook, Twitter, YouTube terserah tujuannya. Oke, ditulis. Yang ketiga, ada kaidah i'malul kalam aula min ihmali. I'malul kalam aula min ihmali. Menjadi pemain aktif itu lebih baik daripada pasif. Dawuhnya Kiai Said Akil Sirot, jihad digital itu hukumnya fardu ain. Itu dawuhnya Ketua Umum PBNU dulu. Kalau umat Islam tidak ada yang mau jihad digital, maka ruang-ruang digital akan dikuasai satu, Islam garis keras. Islam garis
kelompoknya Amrozi, Imam Samudra dan lain-lain. Tahlil haram, manakiban haram, selamatan haram, sholawatan haram. Jadi NU harus ada yang berjihad digital, sehingga ketika buka YouTube, buka Google, oh tahlil sunnah, manakiban sangat disukai, sholawatan oke. Karena dulu ketika kita buka Google, maka top 10 referensi utama itu dikuasai Islam garis keras. Makanya menurut Kiai Said Akhil Sirot ini juga Luki Pondok Lirboyo, jihad digital hukumnya fardu ain. Fardu ain itu ya dalam arti bagi kaum cendekiawan, ya bagi pesantren ini kan kaum cendekiawan. Kalau masyarakat umum gitu, secara umum di fardu kifayah. Tapi bagi kita orang alim, tidak tuh harotil bidah amil fitan falu tubir al alim ilman wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Seperti dalam kitab Ujian Sunnah wal Jamaah karya Bahari Maksum di akhir itu. Oke. Jadi ikmalul kalam aula min ihmali. Kita harus memfungsikan kalam kita, lisan sama dengan kalam. Artinya kita aktif. Yang berapa ini? Yang keempat, sekarang yang keempat ya. Yang keempat, al-maisur la yaskutu bil maksur. Sesuatu yang bisa kita raih itu harus kita laksanakan, tidak gugur karena ada kesulitan. Jadi kalau di dalam memfungsikan media digital kita belum punya keahlian, ya harus belajar. Tidak punya kuota, ya beli kuota. Jadi al-maisur la yasqutu bil maksur. Jadi sesuatu yang mudah yang bisa kita lakukan tidak gugur karena sesuatu yang sulit. Sesuatu yang sulit harus kita jadikan, carikan solusi. Contoh pelatihan. Kemarin dari santri juga ada Batin melakukan pelatihan digital ini online. Kemudian ini yang paling penting, nomor 5 nggih. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Hindari konten-konten yang satu hoax. Apa satu? Hoax. Yang kedua membuli. Jangan sampai membuli, itu mafsadah. Yang ketiga porno. Yang ketiga apa? Porno. Mas Bagus tahu porno? Oh nggak tahu, nanti tanya Mas Nizam ya. Jadi hoax nggak boleh, terus membuli nggak boleh, porno nggak boleh, dan lain-lain ya. Jangan. Kalau dalam konteks negara kita apa namanya? Isu sara, isu agama, isu golongan jangan sampai, karena ini istilahnya Mbah Maimun, PBNU adalah harga mati. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik, Undang-Undang 45 itu harga mati bagi Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sampai menyentuh isu-isu agama, isu-isu sara, isu-isu ras dan lain-lain. Kemudian yang keenam, saya suka angka 7 saja nggih. Yang keenam ada kaidah al-wiqayah khairun minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Jadi umat Islam tidak hanya mengobati luka, tetapi juga harus proaktif memproduksi konten-konten yang positif. Di Gandong ini sudah lama saya tantang anak-anak mudanya gimana bisa memotong video-video hanya beberapa detik, seperti video-videonya Gus Kausar sesuai dengan isu yang berkembang. Video-videonya Gus Bah itu kan dipotong dikit-dikit ya, karena orang zaman modern ini tidak suka lama-lama. Sebentar saja tapi sesuai dengan masalah yang terjadi. Itu jadi penting itu al-wiqayah khairun minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati.
Jangan menunggu umat Islam ini bobrok akhlaknya. Kita harus ikut menjaga moralitas umat Islam. Ngaji online bagus. Soal riak, takabur ada di hati masing-masing. Tapi berusaha niatnya nasrul menyebarluaskan dengan berusaha ikhlas mencari ridhone Gusti. Yang terakhir ini sering didhawuhi bahasa hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita harus kreatif, kita harus proaktif memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Tentu pesantren adalah gudang ilmu. Oleh karena itu ilmu yang ada di pesantren tidak hanya dinikmati oleh santri, tetapi harus juga dinikmati oleh orang lain. Maka salah satu tokoh fenomenal pesantren saat ini ya Kiai Haji Bahuddin Nur Salim Gus Bahan. Untuk ilmu pesantren bisa dinikmati di perguruan tinggi, beliau sering isi di UII, di UGM, juga di komunitas-komunitas di Jakarta. Besok hari Sabtu kayaknya beliau diskusi dengan Al-Habib Muhammad Qurasyam di Pusat Studi Al-Quran di Jakarta. Ini salah satu contoh bahwa pesantren adalah gudang ilmu. Jadi kalau adik-adik serius jihad ilmu di pesantren, menguasai fikih, usul fikih, nahwu, shorof, balaghah, insya Allah nanti menjadi orang yang istimewa. Allahumma. Nah, ada di antara kita yang juga ahli IT, ahli teknologi, karena dengan teknologi ini ilmu pesantren bisa menjadi konsumen masyarakat dunia. Allahumma. Saya cerita ketika saya di Jakarta di kantor BPN lantai 5 gedung NO online, saya diceritakan sama pengurus LTN BPNU, Pak, yang namanya Islam garis keras, Pak, itu satu kiai dikelilingi 5 IT. Jadi ada satu kiai dikelilingi 5 ahli teknologi. Jadi setiap satu hari minimal syutingnya 5 kali. Biasanya kapan manusia itu sarapan? Jam 6:30, jam 7:30 tayang. Terus kapan sholat duhanya? Duha tayang. Terus makan siangnya kapan? Makan siang tayang. Sore hari sampai malam. Jadi mereka syuting minimal 5 kali, tidak lama, 5 menit, mungkin lama 4 menit, 3 menit pada isu-isu, sehingga mereka menguasai ruang-ruang publik. Dari situ juga mereka mendapat banyak istilahnya dolar ya. Selain menguasai opini publik, mereka juga mendapatkan dolar yang besar. Ini artinya apa? Memang kelompok-kelompok mereka serius. Oleh karena itu harus ada dari pesantren, para kiai, para santri yang berjihad ilmu, menyebarkan paham ahli sunnah wal jamaah di ruang online. Harus ada ngaji yang tidak online, tapi juga harus ada ngaji yang online. Tetap kita pesantren ketika punya ilmu harus disebarkan, dan menyebarkannya ini hanya untuk mencari ridhone Gusti, ihya'u dinil Islam, menghidupkan agama Saya kira itu ya. Saya mohon nanti ya ada 7 pertanyaan lah minimal gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Kiai Dr. Muhammad Tadi. Saya akan mengutip para sungai materi dari beliau di santri. Ya, santri adalah ilmu bisa disebarkan, bisa menyebarkan ilmu di masyarakat dengan warna-warna sesuai dengan era, termasuk era sekarang menurut zaman kita. Jadi banyak variasi. Itu mungkin itu silakan yang mau bertanya, minimal 7 dari narasumber. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya,
Bagaimana tanggapan Bapak soal video transisi yang tidak menghargai transisi pesantren? Pak, saya ingin bertanya, apakah sanat ilmu penting di pesantren? Pak, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak soal pondok pesantren Al-Qayyim di Sidoarjo yang menjadi fenomena nasional? Namanya guru harusnya, mas saya Pak, saya ingin tanya, bagaimana video pesantren dimasukkan di Tangan dong. Yuk, yuk. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengembangkan antara ngaji kita, kemudian belajar teknologi modern. Yang laki-laki. Wow. Bagaimana kami mampu mewarnai dan digital? Bagaimana kami mampu mewarnai dan digital? Ya, bertanya. Apa hukum belajar online? Bagaimana dari pacaran dan pergaulan bebas? Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua yang sudah bertanya. Tepuk tangan. Kepada narasumber pertanyaan yang pertama dan ketiga saya kumpulkan saja bagaimana tanggapan dari narasumber mengenai berita transkripsi mengenai ada peristiwa terlucu yang kemarin diskriminasi tradisi pesantren dan kemudian peristiwa dari pondok pesantren. Ya, kita sholawatan untuk diri santri. 1, 2, 3. Ayo. Ada 7 ciri. Yang pertama suka,
Yang kedua takwa ilahi. Yang ketiga cinta Nabi. Yang kedua, yang ketiga cinta Nabi. Yang keempat patuh Pak Kiai. Yang kelima mencintai. Yang keempat patuh Pak Kiai. Yang kelima, yang keenam gemar berbagi. Yang ketujuh tulus. Yang keenam gemar berbagi. Yang ketujuh salawatan. Sholatullah ala Muhammad. Adik-adik, kiai-kiai kita melakukan pengabdian kepada negeri ini ikhlas. Ikhlas, tidak mengharap jabatan, pujian dan imbalan apa-apa, hanya mencari ridhonya Gusti Allah. Itulah yang membuat keramatnya pesantren kita. Mbah Hasyim Asy'ari dengan mengeluarkan resolusi dia tidak ingin dijadikan pahlawan nasional, tidak. Beliau sudah lama wafat, hari santri baru 2005. Jadi itu yang harus kita tiru. Pesantren berdiri kokoh, berkiprah bukan untuk mencari pujian jabatan, hanya untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Ini dalam bahasa hikam inilah yang kuat. Infil wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yutfat layatin munataju. Sesuatu itu kalau tidak punya fondasi yang kuat, kata Pak Mukhtar tadi, dia tidak bisa membuahkan tunas-tunas yang besar. Karena Mbah Hasyim begitu ikhlas, lahirnya Mbah Karim Lirboyo. Lahirlah Kiai Mahfud Salah, lahirnya Mbak Arwani, lahirnya Mbak Suyuti. Pokoknya kalau ulama-ulama kita itu ikhlas, akhirnya santrinya menjadi orang-orang hebat. Mereka tidak butuh pengakuan atau rekognisi, tidak butuh. Itulah kehebatan pesantren. Itu tugas ulama zaman dulu. Kalau kita beda. Tugas kita adalah membela dan melindungi para kiai. Jadi ketika kiai kita dihina, dilecehkan, santri tidak boleh diam. Karena salah satu tugas santri adalah takdimus syekh, takdimul ustaz, memuliakan guru. Kalau guru kita dihina, kita tunjukkan bahwa pesantren ini punya kekuatan. Dan alhamdulillah ketika pesantren kita bergerak, dunia kita guncang. Akhirnya mereka kasus transfusi datang ke pesantren, mohon maaf. Ini sebagai pelajaran supaya media-media yang lain jangan sampai mendiskreditkan pesan, jangan sampai membuli pesan. Karena pesantren itu al-adab maupun ilmi, toto kromo, perilaku itu di atas ilmu. Daunnya para kiai ini ayatul ta'attub khairun min intitalil awamir. Menjaga tata krama itu luwih apik daripada ninggali perintah. Satu contoh, Mbah Maimun cerita. Mbah Mun tengene Pondok Lirboyo niku duwe riyanto kosong krawon. Kosong apa? Tapi nek ditimbali Pak Kiai, ditimbali Mbah Karim, Mbah Marzuki, Mbah Makros, ya dahar. Walaupun puasa nek ditimbali kiai ini kok dahar nggih. Dahar karena napa? Karena kami ayat ta'addub menjaga adab
itu lebih utama daripada nindaki poso sunnah maksud saya, bukan poso itu contoh. Jadi tugas kita sekarang adalah melindungi para kiai. Kita tidak boleh diam. Maka respon ulama-ulama kita dalam kasus itu harus kita dukung. Yang kedua, pelajaran bagi kita hikmahnya, pondok pesantren diperhatikan pemerintah. Pemerintah harus ikut terlibat dalam membangun pesantren, jangan hanya menyalahkan pesantren. Jadi konstruksi bangunannya harus kuat, harus dirancang oleh ahlinya. Memang itu kaidah kita. Idza musidal amru ila ghairi ahli faqad sa'ah. Maka seharusnya pemerintah hadir untuk membina, mengajari, memberikan life skill kepada pesantren supaya konstruksi bangunannya sesuai dengan konstruksi bangunan-bangunan yang standar. Itu. Pertanyaan selanjutnya adalah dalam dunia pesantren apakah sanad itu penting? Adik-adik, sebelum mengaji cari kiai, tapi kiai yang asal usulnya jelas. Jangan sampai kiai yang asal usulnya tidak jelas. Ada kiai dari Jawa Timur namanya Kiai Ma'ruf Fazil, ketua Aspaja Center BWI Jawa Timur, yang dimasukkan flyer pondok Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Kiai zaman saiki ora tahu pondok, tapi jadi kiai youtuber ngedirno pondok. Ora iso ngaji, hanya sekedar menjadi dai milenial. Sedangkan kiai zaman dulu jelas pondoknya di mana, asal usulnya, sehingga mampu melahirkan orang-orang hebat. Jadi kalau Anda belajar kepada siapa harus jelas. Fangguru aman ta'khudunahu al-ilmu minaddin, kata Mbah Hashim. Fangguru aman ta'khudunahu. Ilmu ini bagian tak terpisahkan dari agama. Oh, saya ngaji dengan Pak Kiai Mokhtar contohnya. Beliau dulu pondoknya di Rembang. Pada Mbah Khalil Bisri, Mbah Mustafa Bisri, Mbah Khalil ngause terlir boyo, ngause kalih abahe Mbah Bisri Mustafa, Mbah Bisri ngause kalih sinten, kalih Mbah Khalil. Harun Kasingan, Mbah Bisri di pondok teng Mekah kurang lebih 1 atau 3 tahun. 3 tahun. Loh, itu ngaji kali sinten Pak Kiai Bowo, Zohirun Wadeh dari Sarang, Pak Kiai Niam dari Sarang, anaknya Ketok dari Mbah Maimun, dari ulama-ulama besar, Mbah dari Mbah Karim Lirboyo, Mbah juga dari Mekah. Itu harus jelas. Ini dari mana? Oh, ini dari sini, dari sini. Al ilmu minaddin fangguru aman ta'khuduna. Jadi ketika saya pondok di kajian itu selalu mendapat sanad dari kiai saya Bapak Yuni saking Bang Zubair. Sekarang saya ngaji sama Mbak Yaisal saking Mbak Zubair. Banyak dari Mbak Zubair, yang kedua dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Jadi jangan sampai terkecoh karena kehebatan retorika. Terus retorika benar, ahli pidato hebat tapi tidak alumni pesan. Jangan terkecoh, pilihlah yang alumni pesantren, tapi pesantren Nahdlatul Ulama, dari Kajen, dari Sarang, dari Lirboyo, dari Kloso, dari Sidogiri, dari Al-Khazini. Itu pesantren Nahdlatul Ulama. Sini ada Pakis, dari Anif Muhammadun, ini Nahdlatul Ulum Buyangan, Kudus, dan buku Quran, dan Arwani. Amin. Terima kasih. Sudah ya, penting juga. Berarti sanad dalam kiai sangat penting karena
Tapi yang disampaikan Bapak Jamal bahwa ketika melihat ilmu ya dilihat dari syaratnya juga. Pertanyaan selanjutnya yang dari teman-teman mengenai bagaimana cara kita menyeimbangkan antara ngaji kitab dan belajar teknologi modern. Siapa yang bertanya tadi? Menyeimbangkan. Gus Nizam. Oh, Mbak Rahma. Bagaimana cara menyeimbangkan belajar kitab dari hari Sabtu sampai hari Kamis? Pegang HP hanya pada hari Jumat. Sanggup? Yang keras. Sanggup. Itu caranya menyeimbangkan. Kita dahulukan jihad ilmu dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Terus kita belajar Facebook, Twitter, TikTok pada hari Jumat. Waktunya libur sekolah. Nah, itu caranya. Jadi fokus kita 90% harus kepada ilmu. Sanggup? Kok orang siapa nih? Sanggup? Sanggup, alhamdulillah. Ya. Pertanyaan lagi dari teman-teman, dari laki-laki langsung saja yang terakhir. Bagaimana menghindari pergaulan bebas? Jadi kan bagus. Oh, seperti tadi harus dihindari. Oke. Saya mau tanya, kamu ingin punya teman 10, 100, apa 1000, 1 juta? Halo? Kamu ingin punya teman yang banyak apa yang sedikit? Banyak dong? Coba kamu lihat Gus Bahak. Gus Bahak sekarang temannya banyak betul? Temannya banyak betul? Banyak sekali di Jakarta. Sampai Pak Kapolri datang, di Jogja, di mana-mana punya teman karena punya Tapi ketika di pondok ceritanya, Gus Bahar itu hidupnya hanya untuk belajar saja. Rois Suriah, PCN Opati, Gus Minan, Yai Minan, Dawuh, Yai Bais, Dawuh. Nek dulu mudahnya Bahar, Bahar biyen namanya pondok itu nek ngantuk seluruh. Nek maca kita kok ngantuk seluruh betul. Nah, seluruh sehingga bentir nek. Jadi belajar yang keras sekarang, Mas Bagus, temanmu tidak hanya 1, 2 yang sekarang dengan kamu. Besok kamu punya teman seluruh Indonesia. Kalau Gus Bara itu kerso, tidak ada waktu ngaji ke pondoknya bekerja. Dan yang kerso loh, diundang ke Taiwan, ke Korea, ke Jerman. Kalau mau, tapi walaupun beliau hebat begitu, tetap mengatakan mengajar adalah perluan. Jadi yang beliau dahulukan adalah mengajar para santri. Kalau tidak diundang gurune, keluarganya gurune, diundang gususe, diundang gurune bapake, pokoknya ada hubungan itu beliau betul-betul sok. Jadi gitu ya, Mas Bagus ya. Sekarang sudah tahan. Pengen bergaul dengan temanmu yang hanya sedikit itu di rumah saja, hafalkan Alfiyah, hafalkan Jurumiyah, hafalkan ini kitabnya Pak Kiai Mukhtar Imriti, hafalkan Takrib. Besok kamu temanmu tidak hanya sak gadok, tidak hanya sak kerangkil, tapi sekabupaten Pati, se-Jawa Tengah, se-Indonesia sampai luar. Mau? Sanggup? Oh. Saya punya guru di Matul Falah namanya almarhum Kiai Anifah Yaakob. Dia nek ngajar mesti menyitir syair ini. Ijhad wala taksal wala taku ghafila fanadamatul uqba liman yataka salu. Hai santri ijhad sungguh-sungguh.
Wala taksal, jangan malas-malasan. Wala kamu gofila, jangan lupa cita-citamu yang tinggi. Panada matutuk baliman yang kasal, penyesalan bagi orang yang bermalas-malasan. Maka yang namanya memanen itu sesuai dengan yang kita. Nah, orang-orang besar, contoh Gus Koyum, kata orang-orang Gus Koyum itu jarang tidur malam. Abai Mbah Mansur mentarbiyah anaknya ini, masya Allah, kalau malam jarang tidur. Jadi orang-orang hebat, ilmunya hebat, itu tidak gratis. Saya dulu di Jombang cukup kenal dengan namanya Ki Haji Isomuddin Khatib, cucunya Mbah Hashim. Saya menulis biografi beliau, datang dari beliau wawancara. Bagaimana dawuhnya para kiai boyo, Gus Isom itu nek wis jam 10 nek bareng sakti lho, tapi nek kancane turu langsung kuplit diolehno mutolaah sampai subuh. Jadi Gus Isom itu belajar dari beliau 16 tahun, kemudian kembali ke Tujuh, tapi ya usianya nggak panjang, 39 tahun beliau wafat. Tapi luar biasa, kita bisa membaca kitabnya Mbah Hashim dengan perjuangannya Gus Isom. Jadi orang-orang hebat itu pasti dulunya ketika mondok jarang dolanan, Gus, jarang yur. Temannya hanya ya boleh hari Jumat bal-balan, poli, apa balik Gus? Apa balik? Bal-balan, poli, terus biliar. Jadi bersungguh-sungguh ya, hindari pergaulan yang merusak. Oke, terima kasih dari moderator, dari narasumber kita memberikan jawaban dari pertanyaan teman-teman, yaitu mengenai dari tema kita yang berjudul Santri Siap Menghadapi Era Modern. Saya akan mengutip sedikit dari perkataan Bapak Jamal Makmur. Jadi giat santri adalah giat ilmu. Kita harus dapat menyampaikan ilmu ke masyarakat dengan sesuai dengan zaman. Santri harus mewarnai era kita. Yang dari saya, moderator, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih atas waktu berkenan. Marilah kita tutup acara pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, saling.